Kemarin Siap. soalnya sama Hah? si Erik juga. Kemarin soalnya sama Erik juga. Erik Gumaryadi. Oh, Eric Campers, yang dulu Campers. Iya, Hmm. iya. Siap, siap, siap. Gua rekam. Thank you, Man ya. Udah mau ngobrol-ngobrol nih. Gua tuh kan sekarang lagi Sama-sama. sering-seringnya bikin konten tentang new normal di YouTube sama di Hmm. IG gue kan lagi banyak bahas itulah. Terus responnya eh, bagus sih, terutama ya banyak followers yang belum ngerti new normal itu akan kayak gimana dan wajahnya akan kayak gimana juga gitu. Nah yang paling menarik Hmm. sebenarnya bioskop gitu. Karena kan gue suka nonton film Ya. ya, gue suka banget nonton film gitu. Nah gue nggak kebayang bioskop ini akan kayak gimana nanti di Hmm. saat-saat new normal ini berlaku ya. Hmm. Dari lo sendiri gitu, sebagai orang film sekarang, wajah bioskop Indonesia sekarang, kira-kira gimana Wajah bioskop. obrolan lu sama teman-teman di asosiasi gitu? Oke. Eh, beberapa memang selama pandemi ini untungnya nih the good thing is semua bioskop bersatu ya. Mulai dari ya bioskop yang paling paling besar ya bioskop CGV, terus bioskop yang ya yang lainnya lah ya, ada beberapa bioskop. Akhirnya kita sama-sama tuh tergabung dalam satu WA group. Kita Oke, sama-sama nama grupnya pun cukup apa menarik gitu. apa tuh? Cinema United. Cinemas United. Dan dan ya menurut gue sih apa manfaatnya ini salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 ini, di mana Hmm, orang-orang sekarang kan sama-sama dalam hal ini bioskop ya, industri bioskop sama-sama berpikir bagaimana caranya untuk membawa masyarakat untuk menonton, untuk datang ke bioskop lagi gitu, menonton bioskop-bioskop, menonton film-film box office, film-film Indonesia juga, film-film ya film-film internasional lah, sebagai apresiasi kepada insan film, budaya dan lain-lain. Nah, untungnya di situ kita semua sama-sama bersatu dalam satu wadah WA group untuk memikirkan bagaimana ini ke depannya bioskop pasca COVID-19 ini. hmm, Nah, salah satu yang dibahas tentunya banyak hal. Strategi reopeningnya nanti bagaimana, lalu protokolnya seperti apa. Yang jelas protokol kesehatan nanti akan ada sejumlah protokol kesehatan yang tentunya baru hmm, bagi industri bioskop. Yang pertama-tama mungkin karena sebagian besar bioskop ini ada di dalam pusat perbelanjaan atau mall, ya hmm, kita tentunya harus berkoordinasi juga dengan pihak mall manajemen, karena mereka lah yang pertama-tama filter pertama yang memfilter masyarakat umum masuk ke dalam pusat perbelanjaan mereka kan. Kalau misalnya mereka nggak pakai masker ya mungkin nggak boleh diizinkan masuk, atau ketika dicek suhu tubuhnya 37 derajat atas, 37,5 derajat ke atas ya mungkin mereka tidak diizinkan untuk masuk gitu. Jadi kita berkoordinasi juga dengan pihak mall lebih intensif sekarang untuk memfilter, karena mereka duluan, dari pihak mall duluan kan yang pertama untuk hmm. menyambut masyarakat datang ke pusat perbelanjaan mereka. Jadi koordinasi sama mereka, lalu ketika sampai di dalam bioskop kita scan lagi mereka, kita scan lagi suhu tubuhnya, apakah memang cukup sehat atau tidak. Lalu kita juga menyediakan banyak ya hand sanitizer di tempat-tempat strategis, di lobby area, lalu juga ya kapasitas bioskop akan terbatas karena ada social distance seating, Hmm. jarak antara satu penonton dengan penonton yang lain mungkin kita bedakan kasih jarak 2 kursi. Hmm. Lalu ada juga nanti akan ada partisi antara staff dengan customer, yang mungkin ada transaksi, misalnya mereka mau beli popcorn atau beli makanan minuman, itu nanti ada partisi yang akan membatasi staff dengan si pembeli si penonton itu. Jadi mereka nggak direct nggak kontak langsung gitu. Dan pembelian tiket juga kami rekomendasikan dan kami himbau sebenarnya pembelian tiket itu dengan online gitu, dengan Digital. menggunakan merchant ya digital atau dengan online merchant. Hmm. Jadi kita minimal kontak dengan customer
uh, kapasitas dari penonton, kapasitas dari auditorium kita juga kita batasi, tidak mungkin 100%. Lobby area juga setelah menonton mereka juga bioskopnya fasilitas di dalam auditorium juga kita bersihkan, dan ya banyak hal yang baru, protokol kesehatan yang baru yang pasti akan kita lakukan pasca COVID-19 ini. Jadi memang ada perubahan-perubahan ya. Dulu kan bioskop itu tempat ngumpul. Sekarang betul-betul difungsikan sebagai tempat nonton aja gitu ya. Betul, betul. Dan yang pasti juga nanti sebelum nonton kami juga edukasi para penonton. Jadi sebelum filmnya dimulai nanti akan ada video singkat mengenai COVID-19, bagaimana penanganannya, dan kami juga siapkan ruang isolasi di tiap bioskop. Di CGV nanti akan ada ruang isolasi di mana kalau ada penonton ataupun pengunjung yang terindikasi gejala COVID, kami masukkan ke ruang isolasi, nanti akan dari pihak rumah sakit yang akan menjemput dan membawa ke rumah sakit terdekat. Gitu sih. Tadi menarik yang bahas tentang ada distance seating itu loh, Man. Jadi kapasitas bioskop akan berkurang drastis dong ya? Pastinya di awal-awal iya, karena kami juga kita belum tahu nih kalau melihat pengalaman di misalnya di negara lain gitu ya, ketika mereka mulai membuka bioskopnya pertama kali pasca penutupan sementara, ya yang kita dengar kan banyak ada yang second wave, ada yang berjangkitnya di dalam bioskopnya mereka. Jadi kita antisipasi dulu, social distancing, dan ini juga sebenarnya kita sudah lakukan sebelum penutupan sementara waktu awal-awal ada gejala COVID-19 di Indonesia. Kita terapkan social distancing, jadi kasih jarak antara penonton 2 bangku, baru ada penonton lainnya. Kapasitas yang pasti akan berkurang, tapi mengenai kapasitas berkurang ini kita akan tutupi dengan berbagai macam inovasi lain yang ada di bioskop kita sih, Prabu. Misalnya kayak gimana tuh? Kalau di CGV kan ini kan nggak cuma tempat sebagai pemutaran film aja. Di CGV itu sebenarnya banyak fasilitas yang bisa digunakan. Kayak misalnya di FX itu kan ada lapangan basket, jadi kita ambilnya dari situ. Bagi orang-orang yang mau menyewa lapangan basket pas dia pulang kerja ataupun sarana rekreasi, mereka bisa menyewa lapangan basket. Lalu bioskop kita juga sebenarnya kan tidak hanya tempat untuk pemutaran film, tapi juga bisa mini konser. Itu sudah pernah kita lakukan juga dengan berbagai musisi. Jadi tempat untuk menonton konsernya mereka, menggelar konsernya mereka. Lalu juga kalau tempat ya di CGV FX juga di studio 1, di auditorium satunya itu juga sebagai tempat seminar, talk show. Jadi banyak fasilitas CGV yang bisa dilakukan selain sebagai tempat pemutaran film. Karena kan kalau dulu tuh ya, kalau misalnya mau premier film gue gitu, premier, Bang tuh kan kalau lihat penuh ya, kalau lihat penuh, wah kita senang. Sekarang malahan kalau penuh jadinya ngeri-ngeri juga. Benar. Iya, karena awal-awal ini sebagai langkah antisipasi aja sih. Nanti kalau misalnya memang situasi sudah aman dan kondusif, mungkin kita akan kembali untuk bisa full capacity lagi. Kalau ini ya vaksin sudah ketemu, terus juga semua orang udah divaksin ya. Oke. Ya, yang pasti untuk awal-awal ini di masa-masa awal pembukaan nanti kita kampanyekan untuk bioskop pada masyarakat, memberikan pemahaman gitu kalau bioskop kita ini ya aman, kita sudah mengantisipasinya dengan berbagai hal, langkah-langkah kesehatan dan juga keselamatan penonton juga kita terapkan dengan protokol yang ketat. Jadi itu sih di awal-awal pembukaan kita ingin mengajak masyarakat, it's okay loh nonton ke bioskop, datang ke bioskop, menyaksikan film-film box office, film Indonesia. Kita sudah terapkan langkah-langkah ataupun menerapkan protokol kesehatan yang ketat di bioskop kita. Tapi filmnya ada nggak, Man? Maksudnya stok filmnya masih ada nggak? Kan film juga produksinya kan stop kan sekarang? Ya. Di bulan Juni, kalau dalam plan kita ya, di dalam plan CGV itu memang ada beberapa film yang akan rilis, itu film dari luar negeri.
ada new release. Itu new release film dan listnya sebenarnya kita udah ada. Dan juga rencananya pada awal-awal nanti memang film-film Indonesia kita akan rerun beberapa film-film Indonesia yang sebelumnya pada awal-awal bulan Maret atau sebelum di bulan Februari itu sempat tayang, tapi akhirnya karena keburu ditutup, mereka hanya tayang sebentar, ya kita akan tayangin lagi Tayangkan ulang di bulan Juni nanti. Dan film-film kalau di CGV kan ada film dari film Jepang, film Thailand, film Korea. Beberapa film Korea juga ada yang baru rilis, jadi kita akan tayangkan itu juga. Jadi sebenarnya kalau stok film sih masih aman lah ya untuk ditayangkan di. Insya Allah masih aman karena juga beberapa film-film baru kayak waktu itu kan sempat juga Serigala Langit ya. Ya di CGV itu belum sempat tayang kok nggak salah ya. Belum sempat tayang kan. Jadi ya contohnya film itu. Lalu beberapa film yang sempat akan tayang di bulan Maret ataupun April pada waktu kita diskusi dengan produser film ataupun PH, karena COVID-19 ini kita tutup, mereka kan akan reschedule juga ke bulan ya kalau Juni, bulan Juli, dan mereka juga siap sudah. Ya kita selama ini masih maintain communication dengan PH dan juga produser film, pemilik film untuk bisa mereschedule film-film baru mereka di bulan Juni maupun di bulan Juli. Ya. Karena ya itu ya masih nggak kebayang nanti kayak gimana nonton di masa new normal ini gitu. Kapan sih? Kenapa? Mulai dibuka lagi tuh kapan rencananya bioskop ini? Nah, kita ini masih menunggu sebenarnya Prabu, masih menunggu instruksi ataupun langkah selanjutnya dari pemerintah daerah maupun dari pusat. Kalau dari anjuran pemerintah pusat kan ya mall katanya bisa dibuka tanggal 5 Juni, tapi itu otomatis juga tidak membuat bioskop akan buka di tanggal 5 Juni juga. Belum ada rencana di kita di CGV untuk buka di tanggal 5 Juni. Jadi sebenarnya kalau di tiap daerah dan kota itu pemerintahnya kan beda-beda tuh. Kapan boleh bukanya, ya peraturannya beda, kebijakannya beda. Kayak misalnya waktu kita diminta tutup yang lalu pada bulan Maret lalu itu di Jakarta tanggal segini, di Bandung itu beda lagi tanggal tutupnya, diminta tutupnya. Lalu di tempat lain beda lagi tanggalnya. Nah, begitu juga dengan pembukaan kembali nanti. Ada yang misalnya di Tegal itu kita ada bioskop dan pemerintahnya mengatakan boleh buka tanggal 25 Mei, tanggal 25 Mei Senin lalu gitu. Tapi kita belum mau buka gitu karena kita masih melihat situasinya, aman dan kondusifnya. Kayak ataupun di Samarinda, misalnya kita ada bioskop di Samarinda, mereka mengatakan mall boleh buka tanggal 15 Juni gitu. Tapi ya dalam plan kita sebenarnya belum ada untuk membuka tanggal 15 Juni juga sih. Jadi kita sampai ada instruksi dari pemerintah ataupun ya dari pusat maupun daerah yang mengatakan tempat-tempat pertunjukan seperti bioskop boleh dibuka kembali. Nah, baru kita buka. Sama ini kan misalnya di mall, boleh buka gitu. Kan tidak ada instruksi ataupun instruksi spesifik yang mengatakan bioskop ataupun tempat pertunjukan boleh kembali dibuka. Nggak ada. Yang ada hanya pusat perbelanjaan boleh dibuka kembali atau mall boleh dibuka kembali. Nah, tidak ada instruksi mengenai bioskop. Jadi kita belum berani buka juga sih. Ya, juga benar sih. Ya. Harus tunggu pemerintah juga sih, kalau enggak juga bahaya ya. Iya, makanya jangan sampai nanti kita udah buka, soalnya ada kasus baru lagi, nanti kita juga disalahin industrinya lagi yang disalahin juga. Makanya kita tunggu sampai aman, benar-benar aman dan kondusif. Kira itu nanti bakal kayak begini, Man. Jadi kayak film itu kayak nonton film 3D gitu, dikasih film. Mas Mika, iya, bisa juga. Bisa juga. Ntar helmnya disewain gitu. Ya, habis itu dibersihin gitu, disinfektan, semprot-semprot gitu. Kalau rencana ini kan lagi
ramai juga ya di luaran itu, balik lagi film itu bakal ditonton di mobil gitu. Itu jadi bahan Drive-in. pembicaraan nggak sih sama teman-teman dari bioskop? Sebenarnya dalam masa pandemi ini, kita sudah ada permintaan kerjasama untuk membuat drive-in cinema tuh dari hampir 10 perusahaan yang datang ke kita, yang masuk ke kita untuk mengajak bikin kerjasama drive-in cinema. Tapi ya skemanya bagaimana itu masih perlu didiskus lagi. Tapi kalau membuat drive-in cinema di Jakarta itu kan sebenarnya lahannya yang dibutuhkan sangat-sangat luas. Apakah masih ada lahan di Jakarta yang cukup luas untuk bisa membuat suatu drive-in cinema? Iya. Jadi nggak cuma lahannya luas, tapi faktor cuacanya juga. Faktor cuaca kalau malam ya bisa hujan, bisa panas. Apakah marketnya memang masih ada di situ untuk suatu drive-in cinema. Di awal-awal mungkin ya antusiasnya, responnya cukup baik, tapi kan ya kita nggak tahu ya lama-kelamaan apakah masyarakat bisa bertahan, apakah bisnisnya bisa sustainable, itu masih perlu kajian lebih lanjut lagi. Tapi kita sih mengapresiasi aja sih, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan untuk untuk menghargai karya seni film, menghargai apresiasi kepada pekerja film. Tapi kalau dari CGV sendiri, ya kita belum ada fokus ke sana sih. Fokus kita sekarang di CGV ekspansi ke daerah-daerah, Prabu. Jadi masih banyak daerah-daerah yang akses untuk menonton ke bioskopnya itu belum ada sama sekali gitu. Jadi itu fokus kita. Kita fokus ekspansi ke daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah ada bioskop, belum pernah ada sinema di situ. Jadi kita ke sana fokusnya untuk ekspansi. Makanya sekarang CGV itu hadir kayak di Blitar ada, di Madiun ada, sampai ke Mataram kita juga ada. Tapi sayangnya ya sebenarnya masih banyak sih daerah-daerah yang belum ada bioskopnya. Nah, fokus kita ke sana sih. Ya, waktu lagi syuting Serigala Langit juga kan di Madiun tuh. Kita nontonnya di CGV, soalnya adanya CGV doang kan di sana. Iya. Iya, jadi fokus kita sih ekspansi ke daerah-daerah sih saat ini. Intinya industri bioskop ini akan bertahan lah ya, karena kan pikirannya tuh bakal banyak industri yang jatuh. Bilang bioskop di antara salah satu bisnis yang akan terdampak gitu. Tapi teman-teman di Indonesia maksudnya masih terus jalan gitu dengan kondisi seperti ini. Ya. Masih optimis, kita pasarnya masih terbuka lebar, karena ya seperti yang gue bilang tadi, masih banyak daerah-daerah yang belum ada bioskopnya, tempat pertunjukan filmnya gitu. Jadi kayak misalnya di Maluku Utara, di Papua itu masih sedikit banget, bahkan belum ada gitu. Di beberapa daerah belum ada, di beberapa kota belum ada bioskop akses untuk masyarakat penonton film gitu. Jadi fokus kita ke sana, dan fokus sebagian besar masyarakat, sebagian besar pengusaha bioskop juga ke sana gitu, ekspansi ke daerah-daerah yang belum ada bioskopnya. Teman-teman dari ya misalnya 21, dari Cinepolis, Platinum, mereka juga fokusnya sekarang ke sana, ke daerah-daerah, bahkan ke sebelah timur Indonesia sekarang, untuk membuat bioskop supaya masyarakat punya akses ke sana. Ya, karena di daerah sebetulnya potensinya besar ya. Ya. Banyak orang butuh. Masyarakat kita 250 juta, layar yang tersedia kan sekarang baru sekitar 3.000-an gitu. Jadi masih luas banget gitu pasarnya. Oke, Man. Jadi ini terkonfirmasi nih bioskop nggak akan tutup ya. Hanya tinggal menunggu waktunya, adjustment dengan pembatasan gitu ya. Betul. Selama kita. Ya, insya Allah kabar baik buat kita semua. Tapi sekali lagi sih, kita menunggu instruksi dari pemerintah. Sebenarnya kapan mau dibuka, misalnya kita dibolehkan buka besok atau minggu depan, bioskop kita sih udah siap. Selama masa penutupan ini juga kita nggak cuma diem membiarin bioskop gitu aja, atau jamuran seperti yang kita lihat di Malaysia gitu. Enggak.
setiap hari itu di bioskop kita tuh ada satu manajernya, cinema manajernya, ada staff maintenance-nya, ada staff programming-nya, dan mereka juga ya paling nggak ngecek kondisi kondisi misalnya di auditorium, kursi-kursi, dan makanan yang disimpan, karena kan memang masih ada makanan yang disimpan di freezer, di mesin pendingin kita. Jadi itu juga kita cek, fasilitas kebersihan juga pastinya kita jaga, dan kita semprot dengan disinfektan juga. Jadi kapanpun diminta sebenarnya oleh pemerintah kita buka besok atau minggu depan sih, oh kita ready, kita udah ready gitu. Segala fasilitas misalnya pembatas jarak antar penonton pada saat mengantri, mesin-mesin self printing tiket juga kita udah tambah. Jadi kita sih udah siap sih sebenarnya, tinggal menunggu instruksi dari pemerintah kapan mau sudah dilakukan ya, Man, ya? Maksudnya bikin partisi, terus juga social distancing seating itu tuh udah disiapkan sekarang tuh ya? Udah, sebelum penutupan sebenarnya kita udah terapkan juga sih social distancing pada awal-awal Maret gitu. Kita udah terapkan social distancing, jarak kursi dikasih jarak 2 kursi gitu antar penonton. Dan sekarang kita tambah lagi nanti dengan semakin banyak hand sanitizer, stafnya harus wajib pakai masker semua. Kalau mereka suhu tubuhnya 37,5 ke atas, mereka nggak boleh masuk. Istirahat aja di rumah. Jadi seperti itulah kondisinya. Jadi kalau misalnya mau PDKT itu udah nggak bisa lewat bioskop sekarang ya. Kalau dulu kan bisa tuh. Orang kan bisa. Iya, susah. Udah nggak bisa ya. Iya, dan kita kan juga sebenarnya ada fasilitas itu kan, fasilitas yang sweet box sama yang velvet kan. Oh iya, benar. Iya. Ya, nah itu kayaknya kita hold dulu tuh yang velvet sama yang sweet box supaya ya sampai situasinya aman dan kondusif lah. Sampai situ kita close dulu yang sweet box sama yang velvet. Jadi hanya juga ditemukan mungkin bisa ditemukan. Iya. Iya. Siap, thank you banget ya, Man ya. Kapan-kapan. Sama-sama, Prab. Gue terima kasih. Makanya banyak juga tuh yang kalau kita lihat di website ataupun di Instagramnya CGV itu kan banyak juga sih yang komen kangen nonton, kangen CGV, kangen film-film Indonesia. Jadi ya kita sih udah ready aja, kita sih ready sebagai venue, tinggal menunggu dari pemerintahnya aja kapan boleh buka. Oke deh. Thank you banget, Man. Udah. Sama-sama. Thank you, Prab. Mudah-mudahan masyarakatnya terinformasi tentang. Terima kasih sudah mengundang. Thank you banget. Bye. Ya, thank you.